Pekalongan agak panas ya. Panas, dari kemarin kan panas terus. Nice. Biasa mas, infrastruktur ini. Al-aqlu salim fi jismi salim. Jadi akal yang sehat itu terletak pada tubuh yang sehat. Masyarakat seni, para seniman, dan juga para olahragawan, dan masyarakat luas, itu bisa terfasilitasi itu. Postingannya ngupload foto keluarga. Ya, wis ngono bar meresmikan apa. Jadi ana lomba nek wayah butuh tok. Eventnya itu aja, ulang tahun itu aja. Sekarang ini kondisi masyarakat kita itu sedang jenuh dan kehilangan kepercayaan diri. Wis ora percaya karo sapa wae. Sing penting ana duite. Betul. NFT, kan wong ra ngira iso sampai iso dia dapat pendapatan dari situ. Belum lagi di dunia itu banyak lagi ya, ada metaverse. Alhamdulillah. Wes tekan. Dina iki wis tekan Jagat Cafe. Dina iki aku janjian karo Mas Kaji. Tapi aku isin ke janjian mau jam 3 karo Mas Kaji, tapi aku tekannya 4:30 ning kene. Yo langsung pengen mlebu. Mas Kaji. Halo Mas Kaji. Mas Maaf Abil ya. Saya agak telat ini, barusan macet di Ponolawan. Biasa emang infrastruktur Pekalongan emang agak kacau. Cokok gue. Baru mulai ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bolane Mas Kaji. Hari ini bersama saya Arzaki Abil. Dan hari ini kita akan membahas banyak mengenai seni dan olahraga. Dan tentunya saya sudah bersama dengan seseorang, tapi nanti akan saya sebutkan namanya. Nah, mari kita bahas. Tepuk tangan dong. Mana? Meriah sekali ya. Seorang bijak pernah berkata, seorang seniman bukanlah seseorang yang membutuhkan inspirasi, tapi orang yang menginspirasi. Nah, hari ini saya sudah bersama seorang yang sangat banyak memberikan inspirasi. Seorang organisatoris. Siapa dia? Nah, tentu saja sudah bersama saya Mas Kaji atau Bapak Haji Muhtarom. Apa kabar? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Salaman terus Mas, ben koyo PI. Ono ya. Sering salaman dek ini. Ini adalah pertemuan saya dengan Mas Kaji ya. Pertemuan saya, dan hari ini kita akan bahas banyak mengenai seni dan olahraga. Sebelum itu, karena ini pertemuan pertama, saya izin mengenalkan kalau saya latar belakangnya adalah dari stand up comedian. Saya sudah 9 tahun berstand up, dan sekaligus saya menjadi ketua stand up Indo Pekalongan, ketua dari perkumpulan stand up komedi. Makanya jos. Makanya hari ini saya senang diajakin podcast, tapi bahasnya soal kesenian, karena kan masih satu seirama ini dengan kegiatan yang saya lakukan, Mas. Ya. Jadi gimana ini Mas, hari ini Pekalongan agak panas ya? Panas, dari kemarin kan panas terus. Nice. Biasa Mas, infrastruktur ini. Pokoknya bahas apa kaitannya dengan itu. Hari ini kita akan bahas mengenai kesenian dan olahraga Mas. Ya. Sebenarnya seberapa besar ketertarikan seorang Mas Kaji terhadap kesenian dan olahraga, khususnya di kota Pekalongan sendiri? Sebenarnya olahraga dan kesenian itu dunia saya ya. Dari kecil ya saya dibesarkan di kampung ya, di satu daerah di Solo Raya. Hari demi hari itu dihabiskan untuk main. Ya, main itu ada olahraga ya. Juga ada seni. Jadi ono kasti. Permainannya kasti zaman kecil. Ora ya wis salah satunya. Tapi keren. Ada main bola. Ya, ada renang. Kemudian musik kuno ya. Musik kuno itu seperti terbangan, tapi terbangan kuno itu. Ya, ada namanya Laras Madya gitu. Laras Madya. Ya. Itu di Solo Raya. Iya. Tepatnya di daerah mana itu Mas Haji? Di Klaten. Oh, di Klaten. Ya, Klaten, kaki Merapi lah ya. Kaki Gunung Merapi. Jadi dulu Mas Kaji zaman kecil sering main bola di jalan gitu,
atau di lapangan gitu? Ya di sawah, di lapangan. Di sawah? Lapangan, ada lapangan. Jadi ada memang khusus lapangan bola. Itu digunakan setiap hari oleh kami-kami dan juga sering untuk turnamen. Kemudian juga dekat dengan sumber air, ya kadang di Kedung. Kedung itu apa, Mas? Kedung itu sungai yang ada aliran air yang di bendungan itu, kemudian di bawahnya kan ada genangan air yang mengalir itu genangan, tapi alirannya terus-menerus itu. Itu Kedung. Jadi, Kalau kan nggak relate sama kayak gitu. orang no. Kali ini Carcemar. Berarti zaman kecil sering main bola. Soalnya kalau masa kecil saya main bola juga, Mas. Bola Tapi apa? karena badan saya gemuk kan, mesti jadi kiper Mas aku, Mas. Soalnya apa? Soalnya gawangnya sudah terpenuhi. Musuhnya mesti ngeluh, Mas, itu, Mas. Berarti masa kecilnya banyak dihabiskan ya dengan olahraga tapi bersama teman-teman masa kecil ya. Ya. Kesenian juga ya berarti di sana. Iya. Kalau di Solo dulu apa, Mas? Kesenian yang paling sering dimainkan selain tadi Laras Madio. Laras Madio. Ya, jadi ada juga kesenian-kesenian Islami ya. Ya, kalau dulu namanya ada rodat. Rodat. Itu terbangan itu dengan tarian khusus ya, seperti saman di Aceh itu. Ya, tapi itu namanya seni rodat ya. Itu hanya ada di Klaten berarti? Ya enggak, sebenarnya itu di banyak daerah. Banyak Tetapi di pedalaman-pedalaman itu banyak. Berarti kalau misalkan aku tanya, apa sih arti kesenian dan olahraga ini bagi Mas Kaji? Kesenian itu ya ekspresi dari diri, dari manusia untuk menunjukkan kelembutan jiwanya, diekspresikan dalam tata lahir jasmani, yang itu menjadi bagian dari ya keberadaan manusia itu sendiri, ya, sehingga bisa dikenali dan dinikmati juga, di samping dinikmati oleh dirinya sendiri juga dinikmati oleh orang lain. Kalau olahraga ya tentu adalah bagian dari gerak badan, kalau dulu ya gerak badan, ya, yang itu juga bisa menyehatkan, karena memang olahraga itu adalah menyehatkan. Oh ya. Pesanannya ya, Pak ya? Oh ya. Ini untuk minumnya? Menunya ya? Ya, Sat. Ini sih. Terima kasih. Ini ada 2 roti bakar ya. Iya. Silakan ini Mas Kaji. Ya, makasih. Sego nih, orang. Biasanya mah roti bakar atau sego, lebih marah. Lanjut tadi soal olahraga. Oke ya, olahraga itu ya gerak badan, yang itu juga bisa memang untuk menggerakkan tubuh supaya selalu sehat. Kalau badan itu sehat, ya akal kita akan sehat juga. Jadi kalau ada di pepatah Arab itu ada al-aqlu salim fi jismi salim. Jadi akal yang sehat itu terletak pada tubuh yang sehat. Jadi al-aqlu salim fi jismi salim itu pepatah Arab, di mana maksudnya adalah akal yang sehat itu terletak pada tubuh yang sehat. Kalau tubuh kita itu nggak sehat, ya akalnya slendro. Iya. Awak meriang, nggak mungkin akalnya juga bisa berpikir dengan sehat. Apa meneh pas orang di duit. Sekarang masih aktif berolahraga, Mas? Ya masih, tetapi ini lebih pada menjaga kebugaran saja. Jadi tidak seperti dulu ya, tidak seperti dulu bisa meluangkan waktu khusus untuk olahraga di cabang-cabang tertentu. Kalau sekarang sudah waktunya sudah ya lebih banyak untuk kebugaran aja dan menikmati olahraga. Ini badan masih kelihatan seger tapi ya Mas ya? Oh iyalah. Kayak saya ini kan kelihatan seger juga. Nek Ya. sampean kesegeran. Soalnya saya tiap pagi jogging Mas, Mataram. Lapangan Mataram, jogging 10 kali muter. Terus Pull up, sit up. Terus habis itu mampir bubur ayam telang mangkok. podo wae. Kalau dulu waktu masih sering berolahraga atau masih sering berkesenian,
pernah ikut sebuah kompetisi nggak Mas? Pernah, jelas pernah. Pernah ya? Pernah, bal-balan. Oh, sepak bola. Antar kampung. Nah, nanti kalau dulu juga waktu di mahasiswa juga antar fakultas, ketika saya di pesantren juga antar komplek, antar pesantren, beberapa kali juga di antar daerah. Tapi kan kalau sekarang kalau diajak berkompetisi masih siap dong berarti. Siap, tapi ya durasinya lah. Kalau durasi dulu bisa full, bisa 45 kali 2. Nah, sekarang ya pal-pole ya 5 menit kali 2. Kalau kita ngomongin soal kesenian dan olahraga kan nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngobrolin soal pelakunya juga. Apalagi di Kota Pekalongan ini kan kita lihat banyak sekali ya kayak kegiatan kesenian, event-event di Kota Pekalongan, terus kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan kesenian. Kira-kira kalau menurut Mas Kaji nih ya, apa sih tantangan utama pelaku kesenian, terus atlet-atlet olahraga yang ada di Kota Pekalongan aja nih? Kira-kira kendala apa, tantangan utamanya tuh apa sih mereka itu? Yang pertama tentu adalah sarana prasarana ya, fasilitas. Bahwa kita ini sebenarnya kan manusia-manusia yang rata-rata aktif ya. Aktif di sini tentu macam-macam. Ada yang keaktifan itu ditunjukkan dengan kesenian, dengan olahraga. Tetapi ketika kita ingin aktif tetapi sarana prasarananya tidak ada, tidak memadai, lagi apa? Oh ya iso ya push up neng kamar toh. Renang kita mau renang kemana? Iya. Ora ono. Jauh ya. Onone ya kali kayak kali gereng kan. Jadi sarana prasarana ini yang menjadi kendala. Yang kedua adalah perhatian ya, perhatian dari pemangku kebijakan. Sebab apa? Tanpa perhatian dari pemangku kebijakan, ya olahraga hanya sekedar untuk keperluan apa ya? Ya untuk keperluan menyehatkan tubuh masing-masing saja. Tidak ada apa namanya, kalau bahasa orang NU itu nggak ada giroh untuk memacu ya, untuk memacu karena tidak ada kompetisi misalkan, tidak ada lomba dan lain sebagainya, sehingga ya ini lagi-lagi pada perhatian pemangku kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Jadi intinya adalah ketika masyarakat itu menginginkan aktivitas olahraga, aktivitas kesenian, itu ada sarana prasarananya, sarana yang representatif, yang layak lah ya. Yang kedua adalah perhatian dalam hal ini kebijakan yang mendukung pada dua bidang itu, yaitu kesenian maupun olahraga. Sekarang tuh kalau aku sih ngerasa ya kalau di Pekalongan tuh agak jarang untuk kesenian itu gedung pertunjukan Mas. Karena aku ngerasain sendiri tuh nyari buat acara yang kapasitasnya mungkin 200 atau 300 lebih penonton tuh, karena stand up comedy kan butuh indoor ya. Itu agak susah di Pekalongan. Mentok hotel kalau nggak gedung-gedung. Itu pun kami sewanya mahal itu di situ. Kalau mau pakai stadion kayaknya nggak mungkin kalau stand up di stadion ya. Nah ya itu kan bagian dari kebutuhan sarana prasarana. Itu ada beberapa cabang olahraga, seni ada beberapa bidang, bidang kesenian. Hanya orang sarana prasarana nih, Mas Abil mau stand up komedi di mana? Neng kamar mandi, sing ngrungokke sapa? Gym kamar mandi. Ya. Itu pun nggak ketawa ya. Ketawa sampean terus. Anak gym ketawa yang melayu. Jadi sebagai pemangku kebijakan itu harus memahami betul. Oh, ini masyarakat kita itu kebutuhannya apa saja. Misalkan ini yang disukai masyarakat itu ada bidang ini. Sehingga fasilitas yang diperlukan adalah ini. Betul. Ya. Sehingga nanti semuanya bisa terfasilitasi. Betul. Saya dulu mahasiswanya di Jogja. Jogja itu saat saya mahasiswa itu hampir semuanya terfasilitasi ya, baik kesenian maupun olahraga. Betul. Kami sebagai mahasiswa itu tinggal pilih. Ya. Oh, aku sukanya sastra. Saya itu berlatar belakang sastra. Oh, ada di sini misalkan. Oh, di setiap hari apa ada komunitas itu di dulu di Lembah UGM namanya. Oh, di hari ini ada komunitas ini di Purna Budaya misalkan. Seni tari
di hari apa, di mana, diisi misalkan dulu, di pendopo apa ada. Jadi tinggal pilih kita mau kemana. Kalau pemangku kebijakan di Kota Pekalongan ini bisa dan peduli terhadap seni dan olahraga, yang begini ini harus diperhatikan. Iya. Ya, setidaknya itu masyarakat seni, para seniman dan juga para olahragawan dan masyarakat luas itu bisa terfasilitasi itu. Ketika kesenian dan olahraga terfasilitasi, masyarakat Kota Pekalongan iya sehat badannya, ya, seger otaknya, fresh, nah, sejahtera lahir batin, kira-kira begitu. Kalau ngomongin soal fasilitas ini Mas, fasilitas di Pekalongan itu kan ya sebenarnya ada lah, walaupun nggak tahu ini. Menurut Mas Kaji, apakah sudah bisa disebut layak untuk bagi para senimannya dan bagi para atletnya gitu? Ya, saya pernah mendengar ya dari beberapa teman yang pelaku seni maupun pelaku olahraga itu masih kurang ya, masih kurang. Contoh tadi yang disampaikan Mas Abil, mau stand up untuk fasilitas kira-kira yang bisa untuk kumpul 200 orang, dan yang stadion kan kegedean. Betul. Tapi ketika di hotel ya larang, orang muat. Iya. No. Akhirnya nanggung neng di metune akhirnya neng lapangan. Atau mungkin di kafe, tapi kan itu mesti kurang ya. Betul. Maka harus ada gedung dalam hal ini itu kan yang bisa memfasilitasi beberapa cabang olahraga maupun kesenian. Ya. Saya melihat di Kota Pekalongan ini sebenarnya butuh stadion indoor. Ya, stadion indoor itu kan kita belum punya. Ini. Betul. Ada Jetayu tapi yes ngono kae lah. Iya. Ada Jetayu tapi masih belum, kurang representatif lah untuk saat ini. Sehingga kita ini sebenarnya di sini butuh stadion indoor yang itu mampu menampung 5.000 penonton lah ya. 5.000 kapasitasnya itu di bawah 5.000, tetapi representatif. Di situ bisa digunakan untuk konser lah, konser musik yang nyaman ya. Kemudian bisa digunakan untuk olahraga, taruhlah misalkan olahraga indoor, misalkan badminton, volley, ya, basket dan lain-lain, basket, futsal, karate, silat dan lain sebagainya. Juga kesenian-kesenian yang butuh mengekspresikan diri dalam show ya. Betul. Sehingga bisa bermanfaat untuk banyak hal. Ya. Maka selayaknya nanti harus punya lah. Semoga Pekalongan harus punya. Ya. Harus itu. Kira-kira ada skema khusus nggak Mas untuk menjadi? Ayo Mas diminum Mas. Silakan, monggo. Saya udah habis 1 galon tadi. Kira-kira ada skema khusus nggak sih buat Kota Pekalongan sendiri? Kayak misalkan tadi kan kendalanya adalah fasilitas. Fasilitas. Terus intinya yang menjadi solusi bagi tantangan-tantangan bagi para seniman dan atlet olahraga tadi. Skema khususnya ada nggak kira-kira Mas? Ini skema khusus untuk apa? Untuk mencapai apa yang diinginkan para seniman, untuk para atlet, misalkan untuk target mensejahterakan kehidupan mereka gitu. Oh, itu kalau yang tadi saya sebut sebagai perhatian pemerintah ya. Harus ada perhatian pemerintah. Satu tentu ada fasilitas ya. Fasilitas yang representatif. Yang kedua adalah kepedulian atau dalam hal ini kebijakan yang bisa memberikan ruang untuk para seniman dan juga olahragawan. Dan ini juga menjadi bagian dari nanti perhatian ini adalah para seniman maupun olahragawan yang berprestasi itu memperoleh semacam penghargaan dan ya semacam jaminan masa depan lah. Seperti itu. Ada jaminan masa depan. Ya ini sebenarnya problem yang bukan hanya Pekalongan kalau ini, jadi lebih bersifat nasional dan butuh juga penanganan yang serius dari pemerintah. Ketika misalkan kita punya atlet yang bagus, bisa juara nasional, bisa bahkan juara olimpiade, prestasi itu kurang dihargai, maka jaminan masa depan atlet atau seniman itu penting. Itu menjadi bagian dari kepedulian pemerintah yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan. Dalam hal ini ya pemerintah. Iya.
Kayak kemarin aja aku masuk ke, alhamdulillah Mas, masuk ke YouTube-nya Deddy Corbuzier Mas. Acara stand up-nya di YouTube-nya kan. Nggak ada pemberitaan apa-apa di Kota Pekalongan ini Mas. Emang infrastruktur ini masalahnya ini. Balik lagi ke situ. Emang kayaknya emang apresiasi terhadap kesenian dan olahraga itu emang masih kurang ya. Kalau aku ngerasain sih untuk stand up. Untuk stand up sendiri memang masih harusnya dapat fokus tersendiri dari pemerintah Kota Pekalongan khususnya. Ya, itu sebenarnya tergantung pada pemangku kebijakan ya. Misalkan Mas Abil itu tampil di podcast nasional seperti punya Mas Dedi ya. Setidaknya itu ada ada apresiasi lah. Iya. Bentuk apresiasi itu sebenarnya bisa macam-macam. Misalkan pemerintah memiliki media. Media ini adalah media yang menjadi tujuan masyarakat. Oh, ini yang terjadi di Pekalongan itu apa sih? Apa yang sudah diperbuat oleh masyarakat Pekalongan, baik itu di lokal maupun regional maupun nasional, dapat prestasi apa, itu ada media yang bisa memberikan atau memberitahu kepada masyarakat. Nah, sekarang ini tergantung pada medsos. Iya. Ya. Medsos itu kan pribadi-pribadi. Ada semacam fanpage atau official atau apapun itu. Tetapi kan yang dimiliki oleh pemerintah itu rata-rata nggak aktif. Iya. Ya. Sehingga ya ada tetapi tidak aktif dan tidak banyak diminati oleh masyarakat. Kenapa? Ya karena monoton. Postingannya ngupload foto keluarga. Ya. Wes ngono bar meresmikan apa baru diunggah. Ya itu bagian dari itu, tetapi bahwa ada hal-hal lain yang sebenarnya harus masuk dan menjadi bagian dari perhatian media pemerintah. Sebagai wujud dari peran mengabarkan kayak humase lah, kayak hubungan masyarakatnya pemerintah itu bisa berjalan. Ketika ada salah satu anggota masyarakatnya yang berprestasi, ya dikabarkan kepada masyarakat yang lain, itu supaya masyarakat yang lain juga paham, dan itu menjadi salah satu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Wah, saiki wis akeh medsos kok, terserah kok ya muncul-muncul dewi. Nah, urusan medsos itu urusan masyarakat, tapi ada bagian terpenting juga dari pemerintah, di mana bagian ini walaupun masyarakat sudah bergerak sendiri, ini penting. Iya. Nah, itu saya kira salah satu bagian dari pemerintah perlu mengapresiasi apa yang dilakukan, hal-hal positif, apalagi prestasi yang sudah dilakukan oleh anggota masyarakat. Barusan Mas Kaji ngomongin soal media sosial nih. Sekarang nih lagi banyak nih acara akhir-akhir ini ya, misalkan kayak 5 tahun terakhir, lagi banyak bermunculan baru istilah e-sport. Istilah e-sport nih. Ya. Banyak event-event e-sport khususnya di Kota Pekalongan sendiri. Lomba Mobile Legends, lomba PUBG dan lain-lain lah. Intinya kompetisi dari para atlet e-sport. Ada kira-kira gimana nih tanggapan Mas Kaji terhadap fenomena e-sport ini? E-sport ini sebenarnya kan ya bahasa keren dari game. Iya. Pecah warnet. Jadi memang ini bisa dikategorikan salah satu olahraga ya. Kalau dulu itu orang zaman saya kecil itu wong sekak catur. Wah, kok olahraga piye iki? Padahal ngobahke tangan tok ngene mindah kok dinamakan olahraga. Ya, itu menjadi salah satu cabang olahraga dulu ya. Nah, maka kemudian sekarang e-sport itu juga bisa masuk kategori salah satu cabang olahraga. Di mana ya ngolah keterampilan tangan, otak, adrenalin, ya, itu di situ. Ini juga perlu difasilitasi, juga diapresiasi. Sing penting jangan sampai kecanduan. Maksudnya kecanduan itu bagaimana? 24 jam, 18 jamnya habis untuk Nge-game, e-sport. 6 tidurnya, 6 jamnya lain tidur. Kelenger itu nggak produktif kalau yang seperti itu. E-sport oke, tetapi ada batasan-batasannya. Ya. Jadi ya kayak gini lah, obat itu
ketika diminum sesuai dosis itu menyehatkan. Ya, Jamu itu ketika diminum sesuai dosis yang menyehatkan. menyehatkan. Tapi nek diminum sak gelas penuh sak ember kelenger. Iya, tadi. betul. Sama juga es-pot itu. Kalau porsinya ya proporsional, sekedarnya dalam satu hari berapa, nanti yang jam-jam lain, waktu-waktu lain untuk kegiatan produktif yang lain, itu menyehatkan. Padahal sebenarnya atlet e-sport tuh benar-benar atlet, Mas. Karena nggak cuman keterampilan tangan dan keterampilan otak, Nggak apa? tapi gembor-gembor, Mas. Oh iya. Gembor gitu, Mas. Gembor-gembor itu kan mengeluarkan keringat. Ya, ya. Jadi itu olahraganya di situ malahan, Mas. Kalau ininya bukan, tapi olahraganya gembor. Gembor, tentang ketok iringet. Pokoknya gembor. Tapi e-sport ini kan ya kita bilang di Kota Pekalongan masih baru ya. Masih baru, mungkin katakanlah 5 tahun ke sini lah. Kabar yang aku dengar nih Pekalongan belum punya satu klub khusus. Ya. Belum punya kan ya, Mas Yo? Belum punya, betul kan? Belum punya satu klub khusus. Jadi udah ada teman-teman yang bikin kelompok, tapi belum terorganisir dari pemerintah khususnya. Ya. Pemerintah Kota Pekalongan belum organisir. Ini loh kalau mau e-sport di sini bidangnya, kayak teman-teman futsal kan ada nih, futsal Pekalongan, sepak bola udah ada pakai Ya. Persib dan lain-lain sudah ada. Tapi e-sport ini belum ada nih. Gimana ini tanggapannya Mas Kaji nih? Saya kok gini sangat tertarik ya, apa yang dilakukan oleh Mas Gibran di Solo. Jadi olahraga yang menggunakan fasilitas digital lah seperti Iya. smartphone dan gadget dan lain PC sebagainya, gitu ya. itu PC itu difasilitasi. Ada tempat khusus, bahkan di situ ada pengembangan termasuk nanti pengembangan teknologinya, termasuk ketika nanti anak-anak muda itu ketika mau bikin sendiri. Iya. Ya, game-game itu mau bikin sendiri, ada sekolahnya, ada pelatihannya. Saya pingin Pekalongan ada begitu. Harus ada itu, Mas. Jadi ini salah satu saluran positif ya yang diperlukan supaya nanti Gen Z, generasi Z ini tidak salah jalur. Ya. Ojo ngeslot. Ya. Ada jalur-jalur positif, tapi lagi-lagi ada proporsinya. Betul. Tidak kemudian terus-menerus dalam 24 jam waktunya lebih dari separuh habis untuk Main game. main game. Ya. Kira-kira itu, Mas Abil. Kalau itu nanti ada, aku harapannya sih itu ruangan harus kedap suara, Mas. Kenapa? Karena pemain game kan seneng, ya itu tadi Oh, gembar-gembar pengaku, itu. oh. Takutnya sebelah masih lara untung, Mas, malah. Wah, gitu malah, kasihan itu, Mas. Kalau misalkan itu e-sport ya, terus kalau kita ngomongin, misalkan nanti nih, teman-teman yang dari gamers yang di Pekalongan ini pengen nih, oke ayo Mas kita bikin. Kira-kira Mas Kaji mau gambarannya kayak gimana nih, Mas? Apakah disediakan PC atau dan lain-lain gitu? Gambarannya gimana dari Mas Kaji? Gini ya, saya tadi sampaikan toh, saya itu tertarik dengan apa yang dilakukan sudah dilakukan Mas Gibran di Solo itu. Jadi memfasilitasi anak-anak muda, memfasilitasi Gen Z dengan fasilitas-fasilitas yang representatif, ya kaitannya dengan e-sport dan para gamers itu. Tentu di situ karena fasilitas ya disediakan, ya. Walaupun ini kan juga nanti bertahap ya. Maksudnya bertahap itu begini, tidak ujuk-ujuk langsung digawe ke gede dan gratis kabeh, enggak. Ya. Tapi itu ada fasilitas di mana di situ penyaluran ya hobi, ya bakat. Kemudian di situ bisa dikembangkan. Dikembangkan apa? Dikembangkan dengan anak-anak yang memang berbasic IT, supaya mengembangkan game ini dengan kemampuan-kemampuan yang mereka punya, dan kita fasilitasi dengan apa? Dengan guru-guru, dengan tutor, dengan para yang sudah punya pengalamannya, supaya memandu, melatih anak-anak ini, teman-teman Gen Z ini
supaya nanti tersalurkan bakatnya. Syukur-syukur nanti ada produk-produk game yang dihasilkan dari anak-anak muda Pekalongan. Harapan saya nanti seperti itu. Iya. Kalau guru-gurunya juga nanti paling nggak dia anak-anaknya diajarin etika, Mas. Karena Gimana? di kampung-kampung, khususnya di kampung-kampung gue, Mas. Kalau ada rumah yang ada wifi-nya, dijadiin tempat kumpul bocil-bocil, Mas, sekarang, Mas. Dinggo apa gue? Buat ngegame nanya wifi nanti, Mas. Oh. Mas buat apa ki, Mas? Aku tak jawab abu-buga gitu, Mas. Itu ada pas buat PS2. Apa gitu ya? Jadi banyak kayak beberapa, nggak tahu ya kalau di sekitar sini ada apa nggak ya. Aku punya salah satu warkop langganan. Itu di sekitarnya juga banyak bocil-bocil yang dia login wifi terus ngegame tapi nggak jajan. Itu kan sebenarnya harus juga diajarkan mungkin ya. Oh gini ya, jadi itu sebenarnya tergantung pada manajemen kita ya. Satu, manajemen dari pemerintah, juga bagaimana mengedukasi masyarakat. Jadi karena ini saling terkait ya antara kebutuhan masyarakat yang satu dengan yang lain. Tadi yang contoh yang disampaikan Mas Apil bahwa ono bocah bocil-bocil do ngumpul luru wifi gratisan ngegame tok di situ. Berarti apa di situ? Mohon maaf, sistem masyarakatnya tidak tertata dengan bagus. Ya. Jadi ini memang antara kebutuhan satu dengan yang lain, penataan satu dengan yang lain itu saling terkait. Siji kaitannya dengan dunia pendidikan. Betul. Ya. Bagaimana dunia pendidikan kita, bagaimana mendidik anak-anak kita di sekolah, di madrasah, kemudian juga pendidikan di lingkungan, dari keluarga, lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Jika masyarakat ini tidak peduli dengan ini, ya itu yang terjadi. Sakarpe dhewe kabeh lah. Betul. Jadi ada warung, ada kafe menyediakan, disedoti karo bocah-bocah wis ning ngono ora jajan kan ngono. Padahal warung atau kafe itu menyediakan wifi itu kan untuk pelanggannya. Betul. Untuk customer. Untuk customer. Supaya apa? Supaya memperoleh hasil. Sementara masyarakat, loh, mumpung ono gratisan, akhirnya apa? Nanti kalau tidak ditata dan sistem masyarakat rusak, terjadi kanibalisasi ini. Betul. Ya, terjadi kanibalisasi antar masyarakat sendiri. Ini yang harus ditata dan diedukasi di masyarakat. Tadi kita udah ngomongin soal pelaku kesenian, pelaku olahraga, atlet olahraga, dan terakhir kita ngomongin soal e-sport. Berarti intinya kalau saya boleh rangkum sedikit ya, Mas. Ya. Intinya tantangan yang masih dihadapi oleh para seniman, atlet olahraga dan termasuk atlet-atlet e-sport ini masih berkaitan dengan fasilitas ya di Kota Pekalongan sendiri gitu. Saya lihat begitu, masih banyak kekurangan lah dalam hal fasilitas dan kepedulian. Betul. Jadi ono lomba nek wayah butuh tok. Nek wayah butuh apa meneh ngene iki. Ngene iki apa itu enggak tahu ya. Pokoknya cari tahu sendiri ngene iki apa. Ngene iki ya lomba. Jadi bukan, menurut saya akhirnya mengaburkan makna ya. Sehingga apapun itu menjadi sesuatu yang instan, yang sebenarnya bukan makna sebenarnya. Mestinya kan itu tidak begitu, yaitu berjalan terus di masyarakat. Orang kemudian ujuk-ujuk nek wayah butuh kok. Baru dipanggil ya. Baru dipanggil. Berarti intinya fasilitas yang menunjang ini akan membantu teman-teman yang bergerak di bidang kesenian dan olahraga ya berarti. Iya, itu akan membantu. Masyarakat ini sekali lagi saya sampaikan tadi itu kan saya sampaikan. Jadi di anggota masyarakat Kota Pekalongan itu punya apa ya? Passion masing-masing. Ya, ono sing senengane seni. Seni pun ono seni ini, seni ini. Ono sing seneng olahraga iki. Ono sing seneng pendidikan iki. Ono sing seneng bisnis iki. Macam-macam. Ono sing senengane apa? Hiburannya ini. Menikmati, maksudnya menikmati hiburan. Sebagai penikmat ya? Sebagai penikmat.
Sing senengane turu-turu ya eneng. Nah, bagaimana ini semua itu bisa dipetakan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah itu memberikan fasilitas, ya, memberikan fasilitas-fasilitas kepada masyarakat supaya masyarakat ini menjadi produktif, ya, menjadi produktif. Jangan sampai masyarakat itu ketoke ayam tentrem di permukaan, tapi sebenarnya dalemannya rapuh. Betul. Ya. Tidak produktif tapi rapuh. Dan justru malah kontraproduktif. Apa contohnya? Ayam tentrem ketoke ora ono apa-apa, jebul do ning omah do golek wifi apa? Ngeslot. Itu rusak mental. Betul. Ya. Diam-diam ketoke ayam tentrem jebul apa? Jebul apa gendak bojone tanggane. Ini karena mental kan, ini karena mental. Ketok ayam tentrem menang-menang jebul apa? Jebul di luar daerah kita jadi perampok. Betul. Kriminal. Kriminal dan macam-macam. Maka ini butuh penataannya itu butuh luar dalam. Ya, tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika tubuh sehat itu butuh hal-hal yang produktif. Kalau produktivitas itu tidak terakomodir dengan baik, larinya ke hal-hal negatif. Betul. Tapi kalau produktivitas jasmani atau tubuh kita ke hal-hal yang positif, maka menjadi hal yang baik, yang positif. Itu kira-kira begitulah, sederhananya begitu. Jadi intinya dari hulu ke hilirnya itu menyambung ya berarti? Iyalah, nggak harus nyambung. Tapi kalau fasilitasnya ada, kendala selanjutnya adalah event, Mas. Event kesenian deh khususnya. Di Kota Pekalongan sendiri, kalau aku sebagai masyarakat yang ngelihatnya, eventnya itu aja. Ulang tahun itu aja. Hari batik itu aja. Ya. Bazar buku lagi. Ya. Festival stand. Terus yang tampil itu aja. Caranya untuk masyarakat datang tuh menurutku pribadi agak kurang menarik. Ya. Gimana tanggapannya Mas Kaji nih terhadap fenomena ini nih? Sebagai apa ya? Pemerintah dalam hal ini tuh harus jeli. Aslinya butuhnya masyarakat kuwi apa sih? Nah, tadi kesenian dan olahraga itu kan untuk meningkatkan produktivitas itu dalam jangka waktu tertentu itu kan harus ada event. Event itu salah satu untuk meningkatkan semangat untuk berprestasi, semangat untuk berkompetisi. Betul. Dan lain sebagainya. Kalau masalah event itu sebenarnya bagaimana sih untuk bisa menarik baik itu event kesenian maupun olahraga. Ana sing misalnya sing tampil neng kono sing stand up tok Mas Abil, Mbak Vina, ndak dino kuwi, wae kan bosen juga kan. Betul. Maka bagaimana supaya para seniman-seniman daerah, olahragawan daerah ini bisa satu dikenal oleh masyarakatnya dan masyarakatnya mau menikmati itu, ya ditarik, ya datangkanlah dari ibu kota, sing biasa neng media, kemudian kita cari sponsor dari luar. Wes, nah urusan event ini gampang. Sebenarnya ya. Gampang. Selama kita punya fasilitas, ada kemauan dari pemangku kebijakan, event itu mudah. Ya. Piye carane ben menarik? Gampang. Ya. Ya dipelajari dong, dipelajari. Iki masyarakat sekarang ini lagi seneng dengan hal seperti ini. Nah saiki kayak sapa karane? Aldi Tahir kayak gini memang nyanyi enak. Tapi menghibur, Mas. Lah iya, memang kalau di generasi zaman saya ora enak belas dirungokke. Tetapi itu oleh milenial dan Gen Z menarik, enak. Nah, yang begini ini datangkan untuk apa? Untuk menarik minat masyarakat. Nanti seusia saya misalkan suka yang memori-memori 90-an. Club Project diundang gitu. Club Project diundang. Sing seneng dangdut Evita Mala diundang. Elvi Sukaisi diundang semua. Ora wis sak dhuwurku. Ya. Jadi yang begini-begini ini penting. Pemetaan masyarakat dalam konteks siji usia.
Yang kedua, kecenderungan passion. Betul. Nah, hobi ini apa sih masyarakatku ki? Itu bagaimana itu terfasilitasi. Tapi harus ada keseimbangan ya. Maksudnya keseimbangan itu kapan masyarakat kita produktif. Produktif ini macam-macam. Produktif dalam hal ekonomi, dalam hal kegiatan-kegiatan yang positif, produktif. Ini fasilitas-fasilitas ini saling menunjang. Kemudian setelah produktif ini harus ada apa? Ya semacam refreshing hiburan. Kapan ada event ini, kapan ada hiburan ini. Sing seneng dangdut ya Diundang ya. oh iyalah. Tapi lagi-lagi jangan sampai kita mengundang seperti itu, event-event seperti itu tapi justru merusak. Iya. Ya. Ngundang dangdut koplo, tapi masyarakatnya teko neng kono nonton kemudian potensi tawurannya Mabuk. gede, mabuk-mabukan. Nah ini nggak produktif yang Nyopet begini. gitu, Mas. Nggak produktif. Maka pemerintah harus bisa manage ini dengan baik. Hiburan bisa dinikmati, suasananya ya apa? Enak. Masyarakatnya tenter, Mas. Tapi ketika mendatangkan hiburan neng kono tawuran, neng kono mabuk-mabukan, Iya. jajal suwe. Sing teko sapa? Ya sing teko sing wong-wong seneng kok kuwi tok. Betul. Tapi apa akibatnya? Akibatnya ya ini akan selalu mengulang ketidakproduktifan dan akan semacam tidak mengedukasi kepada masyarakat. Kita harus berani mengatakan ojo koyo kuwi. Harusnya ya. Harusnya jangan sampai ya sing ngono tetap difasilitasi. So, ayo sing penting kowe seneng, enggak begitu. Kalau saya tidak begitu. Jadi harus ada nilai-nilai edukasi. Ini loh, tak kayak fasilitas tapi begini. Ya memang harus begitu, diajari begitu. Karena kita pengen menuju masyarakat yang berperadaban bagus, yang baik, tingkah laku, perilaku di masyarakat, hubungan antar masyarakat yang baik, itu sudah menunjukkan bahwa moral masyarakat itu tertata, bagus. Sehingga harus ada edukasi. Masyarakat itu diajak untuk berpikir sehat dan berperilaku sehat. Wes ngono kuwi kira-kira, Mas. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dari fasilitasnya yang menunjang, eventnya juga untuk memanfaatkan pelaku kesenian dan atlet-atlet ini ya, berarti ya kurang lebihnya ya. Ya ini makanya tak baleni lagi. Ini harus saling menunjang di antara banyak sektor ya, sektor pendidikan nih, sektor kalau kesenian, olahraga dan lain sebagainya. Sebab ini saling terkait. Sekarang ini kondisi masyarakat kita itu sedang jenuh dan kehilangan kepercayaan diri. Wes ora percaya karo sapa wae. Sing penting ana duite. Betul. Jadi nggak percaya pada siapapun. Yang penting menguntungkan, yang penting dan menguntungkan itu nilainya material. Iya. Ini yang harus kita rubah, yang harus kita luruskan. Nggak selalu begitu. Kalau sekarang masyarakat karena mungkin lagi jenuh ya. Sekarang gampang banget video baru viral, Mas. Apa? Terakhir Ponidi, Mas, skop itu. Kalau nggak yang ini yang kurus terus skop gini tuh. Itu lucu gitu. Nanti kapan-kapan tak bikin aku, Mas. Jadi event-eventnya ini mungkin dalam waktu dekat. Event yang dekat apa ya habis ini ya? Hari Batik paling ya, tanggal 2 Oktober. Itu juga kalau aku ngerasa nutup jalan. Terus jalannya kan akhirnya dibagi dua tuh, yang di sebelah baratnya Jetayu. Terus untuk stand-stand kuliner. Tapi aku ngerasa sebagai pelaku kesenian juga kok nggak pernah diajak nih stand up nih. Kenapa nih? Padahal ya emang kalaupun diajak pun aku nggak mau sih. Karena biasanya Mas, reko konco Mas ya. Aku nggak suka itu gitu. Tapi beberapa event tuh aku ngerasa emang stand up nggak pernah diajak sih. Entah mungkin karena kami nggak kenal atau mungkin karena kami mungkin dianggapnya kurang berprestasi mungkin ya stand up. Pertanyaan yang selanjutnya adalah harapannya nih buat dari Mas Kaji sendiri untuk pelaku kesenian, atlet-atlet olahraga untuk mencapai kesejahteraan hidup
agar kesenian ini bisa nggak sih kira-kira jadi industri sampai mereka bisa jadi mensejahterakan hidupnya dari kesenian. Yang atlet-atlet ini bisa nggak sih kira-kira olahraganya dijadikan, oh ini tak bikin konten misalkan nih, aku tampil misalkan petinju, tampil direkam terus diupload kan diindustrikan ya kurang lebihnya. Kira-kira bisa nggak sih mas kayak gitu kesenian, khususnya di Kota Pekalongan sendiri? Saya kira sangat bisa, ya, sangat bisa. Sekarang dunia ini kan semuanya serba digital ya, terkoneksi antara satu dengan yang lain dengan media online ya. Para pelaku-pelaku seni itu ya harus terus mengembangkan diri, ya harus terus berkreasi. Untuk masuk ke industri bagaimana, umpamanya? Untuk masuk ke industri itu sekarang harus memiliki kreativitas, ya. Ada bisa dibikin konten, ya. Golek duitnya neng konten lah. Apakah TikTok, apakah Instagram, apakah Facebook, apakah YouTube. Di samping itu juga tampil di event-event. Ya gamane nek biyen iki kan ono event sunatan, ngundang stand up, ngono kan tak masalah sih, Mas. Saya masalah kalau itu, Mas. Gimana? Susah itu, Mas. Susah. Sumpah. Saya pernah dapat kerjaan ini, Mas, pasar jajan. Terus? Ampun aku, Mas. Lah piye? Nggak berani aku. Nah, aku stand up jalan-jalan. Oh pernah stand up daerah Kajen, Mas, di pasar jajan, di pertigaan jalan. Lagi stand up ada panggungnya kan. Ada Mio Ijo lewat, Mas, klakson. Kata Amit, Mas, Amit, monggo. Nggak masuk aku, kalau pasar jajan ampun aku. Coba begini ya. Itu sebenarnya tinggal bagaimana kreativitas kita ya. Iya. Kreativitas kita untuk bisa mengindustrialisasikan seni. Industri itu tidak berkonotasi negatif ya. Bagaimana kita lagi-lagi memanage. Kemudian olahraga ini kan juga sebenarnya saat ini di samping prestasi kan juga industri. Nah, ini kan bagaimana kita memanage ini dengan baik. Tentu ada cara-caranya. Nah, lagi-lagi terkait dengan fasilitas lagi. Nah, ketika ada edukasi kepada pelaku seni, kemudian juga pada para olahragawan ini, nanti bisa dicari solusi-solusi itu. Ya, bagaimana kita bisa dapat duit dari media, ya, media sosial dengan AdSense dan lain sebagainya. Bagaimana kita mencari uang melalui pemain-pemain bola nanti bisa turnamen, bisa bagaimana itu bisa diciptakan lah, kalau semacam itu bisa diciptakan supaya ya gue mau lagi-lagi Mas, antara satu dengan yang lain itu saling terkait. Betul. Ya, ekonominya ketika bangkit, ketika sehat ekonominya, uang duit, Mas Abil tampil stand up misalkan yang jagat, uang pengen ngopi neng kene, ya ikut ngopi di jagat misalkan, dengan sambil ngopi ngerokok menikmati Mas Abil lagi stand up, kan ada simbiose di sini. Betul. Ya. Nah, tergantung ini bagaimana masyarakat itu bisa tercipta, ya, bisa tercipta seperti itu, saling membutuhkan dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, mata rantai ini jangan sampai ada yang terputus. Kalau ada yang sekali terputus konslet, Mas. Saya lebih menghargai seperti Mas Abil. Profesi utamanya stand up. Cari uangnya, contoh ya, cari uangnya dari stand up. Ya. Tapi Mas Abil bisa memasukkan unsur-unsur, bisa mencerdaskan masyarakat dari situ. Ganjarannya luwih akeh, Mas. Timbang Ustadz nyun sewu ya sing biasa diundang ning panggung tapi malah justru memprovokasi masyarakat, justru membuat masyarakat tidak rukun. Wes ngono oleh amplop mana? Aduh. Kalau saya alhamdulillah materinya isinya dakwah, Mas. Masa. Tapi kan dakwahnya nggak harus langsung ya, nggak harus pakai. Yang penting bisa mengedukasi kan masyarakat. Kalau kaitannya kesenian, misalkan nih Mas, kedepannya kesenian dan olahraga di Pekalongan sudah lebih baik lah daripada sekarang. Pengaruh selain di bidang ekonomi, pendidikan, wisata mungkin
Karena kan sebenarnya kita Kota Pekalongan tuh punya pantai nih, terus punya, kalau Kota Pekalongannya sendiri kan punya pantai. Kira-kira bisa nggak sih dieksplor? Kayak konser-konser kan udah lumayan muncul nih di pantai. Kedepannya kira-kira bisa dieksplor lebih jauh nggak, Mas? Iya bisa lah. Dua dunia tadi, kesenian dan olahraga, itu kan juga terkait juga nanti dengan wisata. Mulai mau dari A sampai Z-nya itu rantai, ini mata rantai ini jangan sampai terputus. Betul. Jadi ini nanti akan juga di dunia wisata, kesenian, event, itu selalu terkait dengan wisata. Bahkan sekarang ini saja ada wisata religi misalkan. Iya. Ya. Sehingga wisata ini juga sangat terbantu nantinya ketika dunia kesenian kita itu menjadi lebih bagus, maju, dunia olahraga kita ini menjadi bagus. Contoh misalkan, Persib masuk ke Liga 1. Jauh itu. Oh, gitu. Ya orang kok, tenan. Terus yang ingin kapusan aku. Kapusan saya percaya aku. Misalnya, loh itu bukan tidak mungkin loh. Betul. Masuk di situ. Kemudian nanti event-event olahraga sering diadakan di Hugeng misalkan. Kayak kemarin tinju, boxing. Wah, lah ya itu nanti kan akan mendatangkan pemasukan ya. Wisata juga itu, Iya. wisata olahraga. Ya. Apalagi ketika nanti terfasilitasi dengan stadion indoor Iya, misalkan. Kita semoga bikin ada ya. event badminton, event ya banyak lah yang bisa dilakukan di situ. Harusnya ya. Ya, gue ngundang sesekali lah, sebulan sekali kita ngundang grup-grup band nasional, ngundang Dewa, ngundang Mahal ini. Berarti intinya kalau misalkan atletnya dan senimannya sudah terfasilitas, event-eventnya banyak dengan memanfaatkan pelaku kesenian dan atlet olahraga di Kota Pekalongan, akan juga berpengaruh ke ekonomi, pariwisata, pendidikan, dan semuanya ya intinya ya Mas ya? Semuanya. Prestasinya bagus, prestasi atletnya bagus, prestasi para pelaku-pelaku seninya bagus. Kan yang dunia pendidikan, anak-anak mulai tertarik, misalkan mulai dari anak-anak SD, ya, MI, itu sudah, aku pengen koyok kae. Kemudian nanti di sekolah, di madrasah, ada olahraga-olahraga yang mulai diajarkan kepada anak-anak, dilatihkan kepada anak-anak, kemudian dilombakan dari kecil. Ini kan prestasi dari kecil. Ada jenjang di sini. Jadi bibit-bibit unggul itu bisa kita munculkan sejak dini. Nah, pertanyaan terakhir ini Mas. Kita udah ngobrol berapa menit ini? 1 jam. Udah lama banget ternyata. Nggak kerasa. Asik ngobrol sama Mas Kaji. Mas nganti subuh kali Mas. Jenengannya Pak Metu mana ya. Kalau kaitannya dengan teknologi nih Mas, ada yang kan belum lama ini kita di Indonesia sempat digemparkan dengan berita dari NFT. Ada yang dari mahasiswa yang di Semarang itu Mas, yang foto selfie. Apa itu? Ghazali. Ghazali, betul. Tapi dia bisa industrikan juga ternyata foto selfie-nya tiap hari itu. Gimana nih tanggapannya Mas Kaji terkait NFT? Khususnya bagi masyarakat Kota Pekalongan nih, karena yang NFT viral itu habis itu orang-orang kan pada upload juga tuh, upload batik, upload apa lagi yang dikiranya itu kayak e-commerce. Ya, ini dunia digital yang kadang kita susah menebak. Ya. Ini teknologi. NFT itu sebenarnya adalah salah satu produk dari teknologi kripto, blockchain. Pengguna blockchain atau teknologi ini, atau yang masyarakat umum menyebutnya kripto, ya, kripto. Itu ada token-token yang berlatar belakang NFT. Berarti pokoknya foto-foto yang menarik dan itu original. Nanti orang melihat, oh tertarik, bayar tuku. Bagi kita itu sebenarnya, bagi kita contoh masyarakat Pekalongan itu, gini kok ya payu itu. Kalau yang itu kan yang dunia maya.
Yang dunia nyata dulu ada namanya gelombang cinta, Oh. regane sampai jutaan ya, sampai miliaran. Iya. Sing ditukuki apa nih? Ono godhong Betul. dengan potnya segini saat itu nilainya bisa jutaan. Kalau yang terakhir rame itu janda bolong. Janda bolong. Oh, apa jajan? Sing bikin mahal apa? Kaya nek kemudian diusap langsung jadi ganteng ngono. Kan ora. Apa yang bikin itu? Karena apa? Diciptakan melalui opini-opini. Mm-mm. NFT, itu kan wong ora ngira iso sampai iso dia dapat pendapatan dari situ. Mm. Belum lagi di dunia itu banyak lagi ya, ada metaverse. Tapi intinya bisa di teknologi ini harusnya dimanfaatkan ya. Iya. Kok aku masih belum paham ya itu barusan. Tapi intinya nanti kita cerita lagi lah. Oke. Kapan-kapan. Karena di episode selanjutnya kan ngajak aku meneh cari. Terakhir lagi harapannya untuk pelaku kesenian dan atlet-atlet olahraga di Kota Pekalongan yang terakhir nih dari Mas Kaji. Harapan saya tentu bagaimana supaya kesenian dan olahraga di Kota Pekalongan ini maju dan berprestasi. Amin. Itu para senimannya atau pelaku-pelaku seninya harus terus berkreasi, ya, harus terus berkreasi dan mengembangkan diri. Dan harapan saya nanti 5 tahun ke depan banyak muncul prestasi-prestasi dari anak-anak Kota Pekalongan muncul ke tingkat nasional. Amin. Dari berbagai bidang olahraga maupun juga prestasi-prestasi dari bidang kesenian. Amin, amin, amin. Nanti saya Mas, insya Allah. Nah, ngono. Terima kasih Mas Kaji sudah ngobrol kurang lebih 1 jam, dan bagi bolone Mas Kaji yang sudah mendengarkan podcast episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan di episode kali ini. Saya Reza Kapil pamit. Selamat apa ini? Pokoknya Sore. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.